Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini bersama saya yaitu Muhammad Irfan Al-Ghifari. Nah, di dalam materi ini kita nanti akan belajar yang namanya bagaimana sih menentukan kemasan kita, kemasan untuk produk kita maksudnya. Nah, kemasan untuk produk kita ini sehingga produk kita ini memiliki nilai lebih dan juga kesan yang sangat menarik. Nah, sebelum kita memasuki materinya, alangkah baiknya kita menyimak terlebih dahulu pemaparan atau pembahasan dari Bu Rusminingsih tentang apa itu kemasan. Yuk kita simak yuk. Ya, bisa perkenalan. Saya dari kelompok wanita tani dari Desa Kaligondo. Kebetulan dipercayai sebagai ketua kelompok wanita tani. Nama saya Rusminingsih, punya produk. Diperkenalkan? Ya, monggo diperkenalkan. Produk yang intinya produk itu bahan bakunya buah naga. Jadi divariasi untuk makanan spesifik, macam-macam olahan lah. Kalau kemasan menurut saya, kemasan itu untuk memberi pelindungan kepada produk kita dan keamanan makanan yang ada di dalam produk kita, yang kita bikin lah maksudnya, dan untuk memperkenalkan produk kita seperti ciri khas dari produk saya, bungkusnya seperti ini, kemasannya seperti ini. Itu mas kalau kemasan. Ya, perlu fungsinya kemasan itu untuk keamanan makanan yang kita kemas atau kita bungkus supaya kedap air, kedap udara. Kalau makanan yang goreng-gorengan kan biasanya cepat melempem, jadi harus aman terhadap makanan yang kita kemas itu. Ya, untuk memperkenalkan produk juga. Kalau jenis-jenis kemasan, ada yang kemasan yang biasa, maksudnya untuk bungkus-bungkus yang biasa. Kalau kemasan yang saya cari kemasan yang mudah terurai, soalnya untuk pengurangan sampah juga. Satu, yang kedua terurai tapi aman untuk makanan yang kita bungkus di dalam kemasan. Kalau kemasan saya disesuaikan kita menjualnya di tempat mana, sasaran kita seperti apa. Seumpama di warung-warung biasa ya kemasannya ya nggak begitu yang biasa setara dengan masyarakat yang biasanya membeli produk kita, kemasan ini sudah aman gitu. Tapi kalau misal untuk anak-anak sekolah, untuk mahasiswa, kita sesuaikan tempat kita menjual kemasan ini. Kayaknya nggak sesuai, soalnya kita aluminium foil kan juga mahal harganya, nggak sesuai sama masyarakat. Paling milihnya kalau seperti ini ada perbandingan yang lebih murah, pasti memilih yang nggak mungkin memilih kemasannya, pasti memilih rasa dan isi produknya itu. Tapi kalau di sasaran kita seumpama pelajar atau mahasiswa atau menengah ke atas, yang pasti melihat kemasan juga. Kalau kemasannya bagus, meskipun itu isinya standar seperti kemasan yang biasa, saya kira lebih milih yang kemasan bagus. Kalau muatan yang ada dalam kemasan produk kami, ada yang di dalam kemasan itu ada komposisi, seumpama paketnya tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, terus ada logonya dari kelompok kami, terus ada PIRT-nya. Itu aja kalau di dalam kemasan di produk kami seperti itu. Memang kalau yang namanya mengenalkan produk itu memang ya susah-susah gampang. Produk itu bisa berjalan kalau sudah dikenal. Biasanya seperti itu. Kalau kita baru memperkenalkan produk,
otomatis ya harus telaten, sedikit-sedikit dititipkan telaten kita mengontrol produk kita masih bagus apa enggak yang ada di pasaran. Kalau memang produk kita sudah minta ganti ya memang harus diganti, dan itu diambil ya memang harus kita merasakan oh gimana ini solusinya gimana, ya memang harus diambil dulu. Produk yang sudah tidak layak untuk jual harus kita tarik kembali, kita ganti yang baru. Memang harus gitu, sedikit-sedikit. Nanti lama-lama kalau sudah terkenal produk kita sudah dikenal, otomatis penjual juga pembeli juga tahu oh dari rasanya, dari produknya seperti ini, lama-lama insya Allah bisa jalan kok. Nggak mungkin namanya usaha mau nggak berjalan kalau kita tetap mau berusaha, insya Allah bisa jalan. Yang penting kita yakin kita punya produk, kita harus bisa memasarkan juga. Saya kira yang penting kemasan itu aman untuk makanan yang kita buat, aman dari maksudnya ya dari dari cuaca, tahan dari, yang penting aman gitu aja maksudnya, yang dimaksud untuk pembungkusnya lah, untuk kemasannya lah itu aman saja. Meskipun kita enggak, tapi kalau yang lingkungan kita kan pasti kenal, itu yang buat itu produknya itu pasti tahu. Yang penting logonya tetap sama, meskipun kemasannya beda tapi logonya kan tetap sama, yang bikin ini sudah kelihatan. Nah, kembali lagi bersama saya. Nah, kali ini Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian mungkin barangkali ada yang melihat ya atau menonton video pelatihan ini. Nah, itu tadi adalah cuplikan atau istilahnya pembahasan ya. Jadi pembahasan di awal dari Ibu Rusminingsih selaku ketua kelompok tani wanita ya di Kaliwadung atau di desa saya. Nah, tadi kan sudah dijelasin jadi kemasan itu apa, lalu jenisnya apa, kemudian mungkin bahan-bahannya juga apa, dan berbagai macam. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mengulas secara singkat. Jadi tujuan saya mengulas ini adalah tidak lain, barangkali mungkin ada beberapa materi yang memang belum tersampaikan maksudnya dengan baik seperti itu. Jadi di pemaparan kali ini yang diwakili oleh saya tentunya sebagai mentor atau pembicaranya.
Nah, izinkan saya menyampaikan materi saya yang bersumber dari Pak Wawan Agustina ya, dari ini sarjana SI ya, Science, dari LIPI gitu ya. Jadi beberapa materinya saya ambil dari beliau seperti itu. Nah, agar tidak terlalu lama, mungkin bisa langsung kita lanjutkan saja. Oke. Nah, jadi pada tahap awal ini atau materi saya bahasanya. Nah, materi saya ini terdapat 4 muatan gitu. Untuk muatannya sendiri itu ada 4 ya, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Jadi poinnya di pelatihan kemasan pada kali ini itu ada 4. Yang pertama ada pengertian kemasan, kemudian jenis kemasan. Nah, ini frekuensi maksudnya berdasarkan frekuensinya. Nah, untuk yang ketiga sendiri adalah jenis bahan kemasan. Jadi kalau yang atas tadi frekuensi, yang bawah itu adalah bahan kemasannya. Nah, untuk yang terakhir ini ya, yang keempat yaitu kalau saya sebenarnya bingung untuk memberi judulnya, tapi intinya kalau di yang keempat ini adalah apa yang sekiranya itu harus diperhatikan gitu loh, dalam kemasan itu apa sih yang perlu diperhatikan gitu. Nah, jadi kalau di sini kan udah ada keterangannya, jadi pada topik ini dibahas tentang pengertian, dan yang kedua pengertian kemasan secara fungsi kemasan itu sendiri ya. Nah, yang kedua ada topik dari frekuensi dan lain sebagainya. Nah, mungkin bisa kita lanjutkan ya, jadi kita langsung saja masuk ke pokok bahasan materi atau bab yang pertama, yaitu pengertian atau definisi tentang kemasan. Oke. Nah, di sini juga sudah saya beri keterangan juga ya, sama. Jadi untuk pengertian kemasan di sini kita itu akan mempelajari tentang secara singkat sih. Jadi bagaimana fungsi, saya ulangi. Jadi bagaimana pengertian dari kemasan itu sendiri itu apa sih? Nah, kemudian fungsinya itu sendiri nanti kemasan itu sebenarnya tujuannya buat apa kayak gitu. Nah, jadi lumayan paham ya. Jadi nanti di pokok bahasan ini kira-kira itulah bahasanya yang saya sampaikan. Nah, untuk yang selanjutnya, nah ini, jadi kita masuk pengertian kemasan. Jadi yang dibahas pertama kali itu kalau di sini apa itu kemasan gitu ya. Nah, kalau berdasarkan dari slide atau PowerPoint yang saya buat ini, nah atau yang saya share atau bagikan ini adalah pengertiannya sebagai berikut ya. Jadi coba saya bacakan. Kemasan adalah suatu bahan yang dirancang khusus sebagai wadah untuk melindungi suatu produk tertentu yang ada di dalamnya. Jadi kemasan itu adalah sebuah wadah ya, yang dirancang khusus gitu loh. Sebenarnya kalau dibilang khusus atau enggak, bergantung dari kemasan itu sendiri gitu. Jadi kan sebenarnya ada beberapa kemasan yang memang kalau dibilang dirancang khusus ya enggak. Biasanya kan contoh kalau misalkan kita di desa ya. Nah, jadi kalau di desa misalkan ada olahan makanan. Nah, misalkan olahan makanan itu keripik rempeyek ya. Nah, keripik rempeyek pasti bungkusnya menggunakan plastik. Kalau di sini bahasanya gini ya, kalau di desa biasanya plastik kiloan ya. Nah, entah kalau teman-teman Bapak Ibu sekalian mungkin bahasanya gimana istilahnya ya. Nah, kalau di sini di lingkungan saya itu plastik kiloan ya. Jadi plastik kiloan itu sendiri biasanya pakai yang kecil ya, atau istilahnya bergantung dengan dari penjual ya, pedagangnya yang memilih gitu. Biasanya kan yang tipis gitu. Nah, itu kan memang sudah ada. Jadi bukan dibuat khusus gitu. Nah, kalau pertanyaannya dibuat secara khusus, misalkan contoh saja, misalnya kayak ciki lah. Jadi makanan ringan-ringan yang biasa. Nah, itu kan sebenarnya kan meskipun dari plastik ya, dari plastik itu kan dibuat khusus gitu loh, sebagai wadah gitu kan. Nah, untuk melindungi suatu produk tertentu. Jadi selain poinnya, selain jadi wadah, itu juga melindungi lah, intinya melindungi produk yang ada di dalamnya. Nah, sama seperti yang sudah dijelaskan tadi ya di awal. Nah, kemudian apa itu pengemasan? Nah, pengemasan sendiri kalau secara definisi ya di sini yang saya katakan, jadi pengemasan itu adalah sebuah proses membungkus atau mewadahi suatu produk tertentu agar
produk tersebut aman dan terlindungi dengan baik menggunakan kemasan yang sudah disesuaikan. Jadi perbedaan dari kemasan dan pengemasan, kemasan itu adalah produknya atau bahannya. Nah, jadi pengemasan itu sendiri adalah sebuah proses mengemasi sebuah produk atau barang menggunakan kemasan. Nah, jadi paham ya? Jadi kemasan dengan pengemasan itu adalah berbeda ya, jadi nggak sama. Nah, untuk yang selanjutnya, jadi persoalan nih, kita membahas tentang persoalan yang sering terjadi atau yang sering dihadapi di kalangan pedagang nih tentang kemasan ya, tentunya tentang kemasan. Nah, jadi kalau di sini saya memberikan definisi atau penggambaran, yaitu yang sering terjadi adalah kemasan ini kan sangat beragam ya. Jadi bahan kemasan itu sendiri yang dianggap cocok dengan produk, kemudian desainnya yang dianggap menarik atau memiliki daya tarik lah bahasanya, kemudian desain yang bagus dan tidak bertele-tele, dalam artian itu terlalu ini ya, terlalu ramai bahasanya. Jadi kalau misalkan di desain yang pelatihan yang awal waktu itu terlalu ramai sekali gitu. Jadi banyak entah ini tulisan ini sehingga menutupi yang lain-lain, itu kan bertele-tele. Jadi kan kalau yang bagus ya nama, kemudian ada mungkin sedikit gambaran gitu ya dari produknya. Kalau keripik tempe mungkin ya keripik tempe ada gambarnya gitu kan. Nah, kemudian yang lain sebagainya sebagai komposisi dan lain-lain. Nah, kemudian juga serta biaya pembuatan apabila kemasan memang diproduksi sendiri. Nah, ini biasanya ada, misalkan kan sablon atau print ya. Kalau print itu biasanya yang kertas kayak kotaan gitu ya. Nah, ini ada fun fact nih Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Nah, jadi fun fact-nya itu istilahnya kalau fun fact itu kayak istilahnya sudah umum gitu ya. Jadi ada sebuah fakta di mana ini sudah umum gitu. Nah, tapi masih dipercayai hingga sekarang. Jadi kemasan produk yang menarik, nah biasanya selalu dianggap atau identik dengan kata mahal nih. Padahal kan ada banyak opsi memilih kemasan yang menarik namun tetap dengan harga yang terjangkau. Nah ini, jadi kan kadang sering kali nih kita istilahnya berjumpa dengan sebuah produk nih. Nah produk itu kemasannya bagus. Nah ketika kita tanya harga, ternyata harganya itu ya istilahnya bukan mahal ya, istilahnya terjangkau saja lah. Istilahnya kurang terjangkau gitu ya. Nah, jadi kurang terjangkau gitu. Nah, pasti beberapa dari kita menganggap bahwasanya wah ini kemasannya yang mahal. Padahal sebenarnya kan tidak melulu seperti itu gitu loh. Nah, padahal kan ada banyak cara nih yang istilahnya bisa dicari. Ketika misalkan kemasan itu boleh nggak istilahnya kita sebut mahal misalnya. Mahal. Nah, tapi belum tentu kemasan yang bagus itu adalah mahal gitu. Jadi belum tentu ya. Jadi kalau misalkan kemasannya misalkan tebel gitu. Nah, kalau misalkan di desa nih, misalkan untuk produk, misalkan keripik rempeyek aja ya. Nah, jadi keripik rempeyek. Nah, keripik rempeyek itu misalkan kita bungkus dengan wadah yang kalau misalkan di desa kan umumnya biasa aja ya, jadi pakai plastik biasa atau mungkin agak tebelan sedikit. Nah, itu sudah bisa diterima. Jadi kalau yang saya tuh maksudnya kalau misalkan keripik rempeyek, nah kita buat wadah yang memang dicetak nih kayak di sablon yang memang kekinian lah bahasanya. Nah, tentu itu pasti akan menimbulkan stigma gitu ya. Jadi menimbulkan prasangka bahwasanya wah ini produk padahal cuma keripik rempeyek harganya segini, wah kira-kira ini mahal di kemasan. Nah, jadi seperti itulah permasalahan-permasalahan yang biasanya sering terjadi gitu. Nah, untuk yang selanjutnya masih dalam topik ya atau bab pengertian kemasan. Nah, ini di sini adalah fungsi kemasan. Nah, jadi secara umum fungsi kemasan ini terdiri atas beberapa hal ya. Jadi kalau di sini saya ngasih 5, sebenarnya banyak, tapi intinya ada 5 ya kalau menurut saya. Dan juga dari sumber yang saya ambil. Nah, jadi yang pertama yaitu adalah sebagai wadah. Nah, yang kedua sebagai pelindung. Nah, yang ketiga memudahkan distribusi. Yang keempat adalah penyimpanan. Yang kelima adalah sarana informasi dan promosi. Nah, jadi kalau sebagai wadah udah jelas ya. Jadi intinya itu produk dibuatkan sebuah wadah gitu. Jadi biar lebih enak lah. Dan ya istilahnya kalau misalkan
secara tangan telanjang ya. Jadi kalau ada wadah kan tangan kita nggak kotor gitu. Atau kita nggak kebingungan nih buat atau megang produknya gitu. Kalau misalkan produk itu makanan lah, makanan ringan bahasanya. Nah, untuk yang kedua itu sebagai pelindung ya. Jadi pelindung itu juga sudah jelas tadi. Nah, intinya untuk melindungi makanan itu sendiri biar nggak cepat rusak lah. Atau istilahnya kalau misalkan makanan, apalagi makanan yang kering ya biasanya. Kalau untuk keripik kayak gitu-gitu, nah biasanya melempem ya. Nah, jadi melindungi itu biar nggak kotor juga biar nggak melempem lah istilahnya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu memudahkan distribusi. Nah, maksudnya memudahkan distribusi ini kan kalau misalkan kita memang membuat produk untuk dijual, pasti kan kita butuh sebuah wadah nih biar enak. Ketika misalkan ada orang beli, kita membelikannya kan juga enak. Nah, yang keempat adalah penyimpanan. Jadi penyimpanan itu sebenarnya mirip-mirip ya. Jadi dari 1 sampai 4 ini mirip-mirip. Jadi kalau penyimpanan itu sendiri sama yang sudah saya jelaskan di poin nomor 2 tadi yang sebagai pelindung ya. Jadi sebenarnya penyimpanan itu sendiri tujuannya tidak lain ya. Tujuannya tidak lain itu biar nggak melempem gitu ya, melempem. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah sarana informasi dan promosi. Nah, jadi kalau sarana informasi itu kan ketika misalkan kita buat, maaf, jadi kalau misalkan kita istilahnya lihatlah beli produk gitu kan, pasti kan ada informasi yang ingin kita ketahui, misalkan nama produk itu sendiri, kemudian komposisinya, kemudian tanggal kadaluarsanya. Nah, itu adalah salah satu fungsi secara informasi ya, informatif gitu intinya. Nah, untuk yang promosi adalah, nah ini biasanya kalau produk kan kita tentu tahulah bahasanya kalau misalkan sebuah produk punya bungkus pasti juga ada promosi. Nah, promosinya kayak apa? Jadi istilahnya kalau misalkan mudahnya ya kayak di labeli gitu. Jadi labeling lah. Jadi promosi itu sendiri apabila sudah di labeling terus kemudian didesain dengan bagus, pasti kan juga orang tertarik gitu kan. Wah, ini unik nih meskipun produk olahannya istilahnya sudah ada ya bahasanya kalau misalkan yang sering kita lihat itu kayak keripik pisang kemudian keripik singkong dan lain-lain lah kan sebenarnya banyak. Oke, nah yang selanjutnya mungkin kita bisa next ya. Nah, jadi ini contohnya kalau misalkan contohnya sendiri ini adalah fungsinya sebagai wadah jadi kan kayak menyimpan gitu ya. Sama sih sebenarnya menyimpan juga tapi intinya itu kalau sebagai wadah kan kayak ada tempatnya lah jadi enak. Nah, kalau yang ini sebagai pelindung ya kan jadi dibuatkan biar nggak melempem itu tadi ya juga biar ini tidak terkena debu dan kotoran kan ini terbungkus rapi. Nah, yang ini memudahkan distribusi. Nah, jadi kan kalau misalkan ada kayak gini kan enak. Nah, misalkan kebetulan produknya yang kecil-kecil gitu ya. Contoh misalkan kayak mie instan ini kan kecil sekali. Nah, jadi nanti dibungkus berapa satu boxnya itu satu kotaknya isi berapa, jadi kan enak. Jadi seandainya mungkin kita butuh beberapa, ya tinggal diambil beberapa. Kalau misalkan kita butuh segini ya, maksudnya satu dos, ya ambil satu dos kayak gitu. Nah, untuk yang selanjutnya itu sebagai penyimpanan ya. Nah, saya ambil contoh yang ini istilahnya kan kalau ini coklat ya. Jadi mungkin anggap aja kayak susu coklat gitu. Jadi kalau susu coklat kan perlu disimpan gitu. Jadi biar enak lah. Kan juga ini tidak terkena udara langsung biar nggak basi gitu kan. Nah, untuk yang selanjutnya ya ini tadi yang informasi sama promosi. Jadi informasi kan kayak inilah tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, yang ini promosi. Jadi kalau apa? Kalau istilahnya wadahnya unik, bagus ya. Jadi kan kita tarik gitu loh. Nah, ini sebagai promosi. Nah, oke, yang selanjutnya kita membahas tentang jenis kemasan berdasarkan frekuensinya ya. Jadi frekuensi itu kayak seringnya gitu ya. Jadi seringnya kita buat lah atau kita pakai gitu. Nah, jadi kalau di sini ada macam-macam kemasan
berdasarkan frekuensi penggunaan. Nah, kalau di sini saya memasukkan ada 3 nih. Jadi secara umum itu terbagi atas 3. Nah, yang pertama itu disposable atau sekali pakai. Nah, yang kedua itu multi trip, nah, bisa berulang kali nih. Nah, kalau yang ketiga itu semi disposable. Jadi tidak dibuang, juga tidak dikembalikan, juga bisa dibuat berulang kali gitu. Maksudnya bukan dibuat ya, dipakai gitu. Dipakai berulang kali. Nah, secara pengertian sih kalau disposable ya itu tadi ya, sama seperti artinya, jadi sekali pakai. Jadi kemasan yang memang digunakan sekali pakai. Kalau misalkan sudah dibuka, sudah digunakan, ya udah nggak bisa dipakai lagi, biasanya dibuang. Nah, contohnya kayak ini mie instan, permen, nah macam-macam lah, kan ada banyak. Nah, kemudian yang selanjutnya itu berulang kali ya, multi trip. Jadi kemasan ini dapat digunakan berulang kali, namun biasanya dikembalikan ke produsen untuk diolah. Nah, jadi intinya kalau berulang kali itu ya sama aja sih. Berulang kali aja gitu. Pokoknya bisa digunakan berulang kali seperti itu. Nah, tapi kebanyakan biasanya itu kalau yang ini kan juga bisa lah dikembalikan ke produsen. Misalkan mohon maaf ya, nggak niat apa maksudnya saya nggak berniat menyinggung siapapun, istilahnya kayak ada ya kayak pemulung gitu kan, pemulung itu kan ambil botol plastiknya itu kan untuk dijual. Nah, itu biasanya dijualnya itu untuk dikembalikan ke produsen lagi biasanya, jadi nanti diolah itu bisa. Nah, atau memang beneran apa dari konsumen itu sendiri dikumpulkan kemudian diserahkan kepada perwakilan lah, atau istilahnya yang ada di daerah itu ya, jadi diberikan buat diolah kembali. Nah, itu bisa lah. Nah, misalkan yang paling banyak ya tadi botol plastik minuman, bekas minuman maksudnya, bukan minuman bekas minuman tadi mau ngomong gitu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tidak dibuang dan tidak dikembalikan, jadi semi disposable. Nah, perbedaannya apa sih dengan multi trip ini ya, yang berulang kali? Jadi kalau multi trip ini sebenarnya nggak ada bedanya sih, cuma yang paling bisa ya dijadikan takaran istilahnya dari itu tadi dikembalikan sama ndaknya. Jadi kalau yang semi disposable itu jadi bisa digunakan berulang kali lah gitu kan, semi disposable gitu. Nah, jadi kemasannya tidak dibuang dan tidak dikembalikan dan dapat digunakan berulang kali oleh konsumen. Jadi ini memang murni benar-benar dipakai sama konsumen gitu, tanpa perlu untuk dikembalikan lagi kepada produsen. Nah, jadi perbedaannya gitu ya. Nah, misalkan botol minuman, kaleng wafer gitu kan, kayak kayak kongguan gitu kan. Nah, itu kan ada. Nah, jadi untuk contoh-contohnya nih, contoh-contohnya kayak gini. Jadi kalau yang disposable itu kayak gini. Ini biasanya buat coklat, coklat kacang ya biasanya. Nah, ini kan satu kali. Jadi kalau habis dipakai ya udah nggak bisa dipakai lagi. Kalau dipakai lagi kan jorok namanya. Nah, untuk yang kedua ini multi trip nih. Nah, ini bisa nih. Ini juga bisa masuk sih sebenarnya ke apa semi disposable. Cuma kan biasanya kalau yang ini kan karena plastik ya, biasanya plastik kan bisa diolah lagi. Nah, untuk yang selanjutnya ini di semi disposable. Nah, saya nyontoinnya pakai ini kaleng aja lah. Di kaleng kayak gini kan biasanya bisa berguna buat ya buat wadah gula mungkin ya, kopi gitu kan bisa ya. Atau susu sama, tapi susunya produk yang lain gitu kan bisa. Jadi contohnya adalah kayak gini. Nah, yang selanjutnya, jadi kita akan belajar tentang jenis bahan kemasan. Jadi apa sih jenis-jenis apa maksudnya bahan pembuat dari kemasan itu sendiri itu kira-kira apa sih? Nah, jadi kita akan belajar nih di sini Bapak Ibu sekalian teman-teman. Nah, jadi kalau di sini ini lumayan banyak ya, tapi mungkin saya jelaskan secara singkat. Jadi kalau jenis kemasan itu sendiri sih kalau di sini ada banyak ya. Kalau yang secara umum kita ketahui kan kayak tadi yang saya sebutkan di awal, jadi kertas, kemudian plastik. Nah, plastik ini kan juga macam-macam, ada yang modelnya plastik kayak untuk kemasan gitu ya. Ya memang untuk kemasan, maksudnya kayak istilahnya kayak keripik gitu kan. Nah, itu kan plastik-plastik biasa ya, kayak kiloan. Nah, kemudian ada yang bentuk plastik tapi plastiknya itu kayak botol gitu kan ada. Nah, jadi di sini kan juga ada botol. Nah, kalau di sini di materi saya itu gelas gitu kan ada. Jadi kayak plastik gelasan gitu kan ada.
Nah kemudian juga dari kaca, habis itu dari kaleng dan lain lah, banyak. Jadi bahannya bergantung lah. Memang istilahnya ya ini gitu. Jadi secara umum saya ambil 5 lah. Jadi kertas, plastik, gelas, kaca, dan kaleng gitu. Nah kalau kertas kan ini contohnya ada kayak ini ya. Kalau di sini Koko Crunch gitu ya, sabun, susu bubuk. Kalau yang plastik ya macam-macam. Nah malah pada koko ada deterjen kayak keripik juga bisa, susu juga bisa. Nah gelas juga ini misalkan aqua gitu ada, atau misalkan minyak ya, sekarang kan kayak ada minyak yang gelasan gitu. Nah itu ada. Terus kemudian dari kaca ya botol biasanya, bukan botol plastik tapi kayak teh botol sosro gitu ya, teh botol sosro di sini ada kaca. Atau mungkin ada produk yang lain juga yang dari kaca mungkin, tapi biasanya berisiko ya karena rawan pecah, biasanya jarang biasanya yang benar-benar pakai kaca gitu. Nah kemudian ada kaleng, nah biasanya ini susu ini, atau kalau nggak gitu sarden lah, kalau di sini sarden. Jadi kayak gitu. Nah kemudian untuk bentuk kemasan nih, nah bentuk kemasan sebenarnya itu macam-macam. Jadi ada beberapa bentuk yang memang sebenarnya itu kalau dibilang ada kayak standar ya, itu ya enggak juga, karena memang ya namanya bentuk kemasan itu kan disesuaikan dengan kreativitas masing-masing kayak gitu. Nah jadi kalau di sini itu misalkan kalau saya ini di materinya ada terus box, terus silinder. Jadi kalau silinder itu kan kayak ini sama kayak kaleng tadi. Kalau mungkin Bapak Ibu sekalian mungkin agak asing ya dengan produk Pringles gitu kan, itu keripik itu agak asing mungkin kalau teman-teman yang muda-mudi ini udah paham lah sepertinya. Jadi Pringles itu silinder gini. Atau kalau nggak gitu silindernya itu kayak wadahnya kok ya, kok badminton. Nah itu kayak gitu, cuma lebih estetik lah ya karena memang untuk kemasan gitu, maksudnya kemasan makanan. Nah kemudian ada standing pot. Nah ini yang biasanya sering dipakai nih, standing pot. Nah kemudian plastik biasa dan lain-lain, jadi banyak ya. Jadi menyesuaikan kreativitas kayak gitu, nggak harus istilahnya kota kemudian nanti gimana gitu, enggak. Jadi menyesuaikan kreativitas gitu, entah segi 6, segi 4, segi 8, ya macam-macam gitu. Nah ini contohnya, kalau misalkan contohnya ini kan kecil nih, ini coklat nih. Nah ini kan salah satu contohnya. Nah jadi kemasannya kayak gini. Nah kemudian ini yang itu tadi kertas ya, kalau yang ini standing pot. Nah yang sering digunakan lah, apalagi untuk ini ya, jajanan ini anak muda lah. Nah ini sering lah pakai yang kayak gini karena memang kemasannya juga bagus, nah, aman juga. Kan ada ini zipnya, juga zipper lock. Nah kalau di sini kan ini ya aman, istilahnya apa, cetik ya. Kalau di sini plastik tik gitu loh, cetikan gitu ya. Jadi ini zippernya tuh kalau di sini cetikan gitu, jadi plastik tik gitu. Nah untuk yang selanjutnya, nah ini yang kaca. Tapi biasanya kalau kaca itu memang wujudnya itu bukan ini ya, bukan kemasannya ya, tapi lebih secara terpisah gitu ya. Jadi kayak gelas biasa kayak gitu. Jadi jarang memang. Biasanya kalau yang lain yang kaca tadi apa ya, sele gitu. Nah sele biasanya pakai kaca. Nah ini untuk bentuk kemasan. Jadi memang benar-benar menyesuaikan dengan kreativitas. Nah ini saya sengaja ambil ini contohnya yang kayak gini. Jadi kan ada tabung gitu kan, bola-bola itu biasanya permen coklat ya. Kalau dulu jajanan saya SD itu ada. Nah kalau limas ini saya kurang kurang ini ya, kurang lupa mungkin, lupa. Nah untuk yang kerucut es krim. Nah kalau Prisma itu coklat ya, biasanya coklat. Balok ini ya udah banyak lah, kalau balok kayak brem gitu kan ada pakai balok. Nah kalau kubus ya hampir sama lah kayak balok, tinggal produknya aja disesuaikan mau kayak gimana gitu dengan produknya, kemasannya itu tadi. Nah untuk yang selanjutnya, nah ini yang bahasan terakhir ya. Jadi kita akan belajar yang namanya apa sih yang harus diperhatikan. Jadi yang harus diperhatikan itu di dalam kemasan itu sebenarnya
Kalau dibilang banyak ya enggak, tapi memang ada benar-benar di pembahasan saya kali ini tuh udah saya persingkat jadi biar lebih enak. Oke, langsung saja. Kalau yang ini jadi kan kesesuaian ini ya, kesesuaian produk dan kemasan. Ini pasti suatu permasalahan yang memang sering gitu ya ditanyakan. Jadi kan istilahnya seorang produsen itu harus memperhatikan kemasan yang dipilih sesuai produk yang dimiliki. Nah, masalahnya gini, kalau misalkan seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya. Jadi kalau istilahnya yang namanya produk gitu ya. Nah, yang namanya produk kalau misalkan di desa ya, nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Rismi juga, bahwasanya kalau di desa misalkan untuk keripik rempeyek lah bahasanya ya, keripik rempeyek, kita jual pakai plastik yang tebel misalkan, padahal kita jualnya istilahnya paketnya 2000-an lah. Untuk 2000 mahal ya, 1000 lah, 1000 misalkan 1000 keripik rempeyek 1000, kemudian dibungkus pakai plastik yang tebal, tentu pasti nanti akan membengkak di biayanya. Kalau misalkan kita menjual 1000, pasti paling enggak kalau enggak 1500 ya 2000. Nah, padahal untuk seukuran keripik rempeyek kayak gitu kan. Nah, jadi perlu yang apa ya bahasanya itu, perlu adanya kesesuaian gitu loh. Jadi kalau misalkan keripik rempeyek dijual kayak gitu ya tentu apalagi di desa ya. Nah, jadi kalau di desa malah nanti efeknya ya selain bengkak ya juga konsumen nanti juga bingung gitu loh. Wih, kok keripik rempeyek ini kayak gini, istilahnya mahal lah, istilahnya mahal dari kemasannya kayak gitu. Apalagi seorang keripik rempeyek. Kalau misalkan produk yang lain lah yang istilahnya lebih worth gitu atau yang lebih pas, misalkan coklat ya mungkin kalau ada yang produksi gitu coklat, atau misalkan susu kedelai ya. Nah, kalau susu kedelai kan memang harus plastiknya yang agak tebelan jadi biar nggak rawan bocor. Nah, itu lebih pas. Nah, kalau misalkan keripik rempeyek kan iya, ini gimana gitu kan, agak kurang pas lah, bisa tapi kurang pas, pasti nanti harganya juga naik. Jadi memang harus memperhatikan kesesuaian produknya kita dengan kemasannya, jadi biar apa outputnya nanti harganya itu juga nggak terlalu mahal gitu, istilahnya terjangkau gitu, konsumen juga bisa beli. Nah, kemudian yang selanjutnya itu labeling produk gitu ya. Jadi labeling produk ini istilahnya kalau di sini ya, sebuah produk perlu memiliki sebuah label yang bisa menjadikan sebuah identitas bagi produk itu sendiri. Nah, jadi sebuah produk itu perlu adanya yang namanya itu labeling. Jadi kalau misalkan nggak ada labeling, ya bukan nggak bagus, ya bagus-bagus saja tapi istilahnya kurang sempurna kayak gitu. Jadi kalau misalkan sebuah produknya kita ada labelnya, itu kan ada daya tambah ya, ada nilai tambah tersendiri gitu loh, malah konsumen itu juga punya daya tarik tersendiri gitu loh. Jadi kan kalau misalkan sebuah produk, kita punya produk kemudian lengkap, labelnya lengkap, ada informasinya dan segala macam, kan akhirnya kita juga gak was-was gitu loh. Jadi kalau misalkan kita mau buat jadi kalau misalkan misalkan saya sebagai konsumen mau buat produk, maaf, saya ulangi lagi, jadi bukan buat produk ya, beli produk. Jadi kan pasti yang kita lihat pertama kan ini ya, tanggal expirednya ya. Nah, misalkan ini kalau ada yang kayak gitu kan jadi kita enak, nggak was-was, oh produk ini bisa digunakan sebelum ini gitu, intinya tanggalnya itu segini gitu kan, enak. Nah, jadi label itu sendiri apa sih kira-kira muatannya gitu, atau istilahnya apa sih istilahnya, apa apa sih poin-poin penting gitu ya yang harus ada di label gitu ya. Nah, jadi ada beberapa muatan nih kalau di sini. Jadi kalau muatan, kalau di sini saya ada 9. Nanti bisa ditambahi kalau misalkan ada yang kurang lengkap ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Jadi nanti bisa di komen. Ya, jadi kalau menurut saya itu ada 9. Dari sumber yang saya ambil itu ada nama produknya. Jadi harus jelas nama produknya itu apa. Misalkan keripik pisang, piksan gitu ya, misalkan piksan gitu, atau keripis. Nah, keripis misalkan, keripis. Nah, itu bisa istilahnya jadi nama produk. Nanti keripis, keripik pisang. Nah, bagus.
Nah kalau cap sorry malah cap ya, kalau istilahnya kita cap kok cap lagi, cap ya, cap atau trademark gitu. Jadi kayak istilahnya tuh cap itu dibilang penting ya, ya penting gitu loh. Cuma biasanya kan jarang gitu loh. Istilahnya ini beda ya sama kayak nama produknya sama yang lain itu beda. Jadi cap itu kayak lebih kayak produknya itu gitu loh. Jadi misalkan ambil aja contoh ya, saya juga bingung menjelaskan tapi intinya kayak misalkan keripik, singkong, nah misalkan saja keripis ya, yang pisang tadi keripis, keripik pisang, cap doa ibu, misalkan gitu. Nah itu cap itu bisa jadi salah satu apa ya, potensi gitu. Jadi kan bagus gitu. Kebiasaan kalau di desa-desa biasanya kayak gitu sih. Ada gitu. Jadi misalkan keripik singkong, misalkan cap eh, Mickey Mouse gitu ada. Ya pokok aneh-aneh lah kadang. Jadi ada yang aneh-aneh kayak gitu. Nah itu kalau dibilang penting ya juga penting, kalau misalkan tidak diberi juga tidak masalah kayak gitu ya, yang penting jelas lah untuk yang lainnya. Nah yang selanjutnya adalah komposisi. Jadi perlulah ketika misalkan kita buat produk kemudian diberi informasi komposisinya kayak gitu. Tujuannya biar apa? Jadi biar konsumen itu bisa menilai produk kita. Nah selain itu komposisi juga memberi tahu lah istilahnya apa sih bahan-bahan yang memang dipakai untuk membuat produknya kita kayak gitu. Jadi kan lebih terbuka aja gitu. Komposisi itu perlu. Nah yang selanjutnya itu neto ya, atau berat bersih istilahnya. Jadi neto itu kayak beratnya gitu. Jadi muatan ini tuh perlu gitu loh. Jadi kan nanti orang kan bisa mengira-ngira kalau misalkan wah ini beratnya segini dengan harga segini tuh kira-kira cocok apa enggak. Nah biasanya kayak gitu. Tapi selain tujuan yang kayak gitu tadi, memang perlulah adanya diberi keterangan beratnya itu berapa gitu, biar lebih enak lah ketika misalkan dari kita, misalkan pedagang nih yang mau jual, nah itu lebih enak lagi. Nah untuk yang selanjutnya yaitu nama pihak produksi ya. Jadi nama pihak produksi itu jadi produsennya ya namanya kita gitu. Nah, misalkan ada CV-nya gitu ya boleh lah, atau PT-nya gitu ya boleh, atau misalkan nama produksinya apalah gitu. Kalau home industry mungkin ada sendiri ya. Nah kalau misalkan saya nih, misalkan nama produksinya kelompok tani wanita misalkan, atau kelompok wanita tani gitu ya, KWT di sini, KWT Kali Wadung istilahnya, atau Kali Gondo gitu. Nah di sini kayak gitu itu bisa. Nah kalau distributor ini biasanya kan kalau produk ada lah yang istilahnya memang distributor gitu. Jadi memang bukan cuma mendistribusikan aja, itu yang distribusikan siapa gitu kan, biasanya ada di produk itu, di produk manapun biasanya ada kayak didistribusikan oleh ini gitu ya. Nah, misalkan ada, tapi jika ada loh ya, kalau misalkan tidak ada kan tidak apa-apa, jadi nggak perlu dipaksa untuk diberikan informasi itu. Nah untuk yang selanjutnya ini yang penting ya, jadi ada nomor registrasi Dinkes ya, BPOM biasanya. Kalau biasanya kosmetik ya, BPOM gitu dan lain-lain. Nah kalau misalkan makanan biasanya itu PIRT ya, jadi kayak memang benar-benar makanan ini itu sudah terdaftar dan resmi gitu, terus aman gitu ya. Nah untuk yang selanjutnya itu kode produksi. Kode produksi itu hampir sama kayak yang selanjutnya itu keterangan kadaluarsa. Jadi perbedaannya itu kalau kode produksi biasanya memang benar-benar kodenya itu ditujukan ketika misalkan kita itu membuat produksinya gitu. Jadi barang ini dibuat kapan, kodenya apa, terus dibuatnya itu kapan kayak gitu. Nah kalau yang kadaluarsa jadi semenjak dari dibuat awal itu tadi, kemudian kira-kira kapan nih produk ini kira-kira eh, istilahnya gini, mencapai atau nggak bagus lagi lah istilahnya, itu kualitasnya sudah menurun lah. Nah, jadi perlulah adanya kadaluarsa ini. Ketika misalkan udah ada tanggal kadaluarsanya kan jadi kita bisa mengira-ngira nih, atau sebagai konsumen ya. Jadi kita sebagai konsumen itu bisa mengira-ngira, oh kira-kira produk ini masih baik sampai tanggal sekian sekian. Nah, kayak gitu. Jadi itu yang paling penting.
Nah, materinya kita sudah selesai. Jadi itu tadi adalah pemaparan materi dari saya yang kurang lebihnya sudah dijelaskan eh, dengan atau oleh Bu Rusliningsih ya, selaku Ketua KWT Kaliwadung ya, di Kaliwadung, di Desa Kaligondo ini. Mungkin itu saja saya sampaikan, terima kasih. Nah, itu tadi adalah pembahasan dari kami tentang kemasan. Apabila ada pertanyaan, silahkan diketik di kolom komentar ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.